Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofwan, NIM 1914080014, jurusan Tadris IPA Fisika A. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah biofisika yang diampu oleh Ibu Nur Hasna MSI. Materi yang saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu biotermal. Yang pertama, menjelaskan pengertian biotermal dan metabolisme. Biotermal, suhu dan termometer, berasal dari kata bio, artinya makhluk hidup, sedangkan termal artinya suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda, dan biotermal adalah panas yang dihasilkan dari makhluk hidup. Yang selanjutnya itu metabolisme. Metabolisme merupakan sejumlah reaksi kimia yang terjadi di dalam setiap sel organisme hidup, dan metabolisme menyesuaikan energi untuk dapat proses vital dan membentuk energi baru. Yang selanjutnya yaitu menguraikan hukum satu termodinamika dalam sistem biologi. Hukum termodinamika adalah prinsip pemersatu biologi yang sangat penting, dan prinsip-prinsip ini mengatur proses kimiawi atau metabolisme di semua organisme biologis. Hukum satu termodinamika juga dikenal sebagai hukum kekekalan energi, yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Ini dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, tetapi energi di dalam sistem tertutup akan tetap konstan atau sama. Hukum pertama termodinamika dalam sistem biologi. Semua organisme biologi membutuhkan energi untuk bertahan hidup dalam sistem tertutup seperti alam semesta. Energi ini tidak dikonsumsi tetapi diubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Sel misalnya melakukan sejumlah proses yang penting. Selanjutnya hukum 2 termodinamika dalam sistem biologi. Seperti proses biologis lainnya, transfer energi tidak 100% efisien dalam fotosintesis. Misalnya, tidak semua energi cahaya diserap oleh tumbuhan. Sebagian energi dipantulkan dan sebagian hilang sebagai panas. Hilangnya energi ke lingkungan sekitar menghasilkan peningkatan gangguan atau entrop. Selanjutnya, penggunaan energi panas di bidang kesehatan. Energi panas di bidang kesehatan digunakan untuk diagnostik atau menemukan penyakit yang lebih awal, atau terapi, dan memberi pengobatan. Alat bantu untuk diagnostik dan terapi menggunakan energi dalam bentuk panas, radiasi listrik, bunyi, dan lain-lain. Dan selanjutnya penggunaan energi panas dalam pengobatan. Yang pertama, digunakan metode konduksi pemindahan energi panas yang bergantung pada luas daerah kontak, perbedaan suhu, lama melakukan kontak, dan material konduksi panas. Kantong air panas, handuk panas, dan mandi uap. Metode radiasi dipergunakan untuk pemanasan permukaan tubuh berupa pemanasan dengan sinar matahari atau nyala api. Metode elektromagnetis menggunakan arus listrik, biasanya digunakan pada penyakit patah tulang dan radang, tendon, dan artritis. Yang selanjutnya, prinsip biotermal pada proses metabolisme makhluk hidup. Anabolisme merupakan proses metabolisme sekunder, yaitu jalur metabolisme yang tidak esensial bagi pertumbuhan. Anabolisme merupakan proses pembentukan senyawa-senyawa dari prekursor sederhana yang mencakup glikolisis, gluconeogenesis, dan yang selanjutnya yaitu katabolisme. Katabolisme merupakan proses untuk menguraikan molekul kompleks menjadi senyawa yang sederhana, yang mencakup respirasi sel, dan jalur metabolisme yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau NADPH dari molekul-molekul bahan bakar berupa karbohidrat, lemak, dan protein. Jalur-jalur metabolisme respirasi sel juga terlihat dalam pencernaan makanan, seperti metabolisme protein yang terbagi menjadi asam amino, deamination, dan akhirnya adalah karbon dioksida, air, dan urea.
Yang selanjutnya yaitu prinsip biotermal terhadap pengaturan suhu tubuh pada manusia. Di dalam tubuh manusia terdapat energi panas yang dihasilkan oleh jaringan aktif terutama dalam otot. Kemudian juga dalam alat dan juga di dalam organ seperti keringat, lemak, tulang, jaringan ikat, serta saraf. Energi panas dihasilkan dan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Namun suhu sebagian tubuh tidak merata dan terdapat perbedaan yang mencakup sekitar 4 derajat Celcius antara suhu inti dengan suhu permukaan tubuh. Sistem termogulator tubuh harus dapat mencapai 2 gradien suhu yang sesuai, yaitu suhu inti dengan suhu permukaan, antara suhu permukaan dengan suhu lingkungan. Dari keduanya, gradien suhu inti dengan suhu permukaan adalah yang terpenting untuk kelangsungan fungsi tubuh yang optimal. Selanjutnya menjelaskan termogulasi tubuh pada hewan yang berhibernasi. Pengaturan temperatur regulasi termal adalah suatu pengaturan secara kompleks dari suatu proses fisiologis di mana terjadi kesetimbangan antara produksi panas yang kehilangan panas sehingga suhu dapat dipertahankan secara konstan. Definisi umum hibernasi adalah keadaan jangka panjang di mana suhu tubuh menurun secara signifikan dan metabolisme melambat secara drastis dan hewan memasuki kondisi serupa dan membutuhkan beberapa waktu untuk pulih. Hibernasi diperlihatkan dari sejumlah perubahan fisiologis yang meliputi yaitu suhu inti tubuh turun 1-20 derajat Celcius di bawah suhu lingkungan. Konsumsi oksigen menurun sebesar 5% dari laju rata-rata metabolisme basal dan termogulasi. Yang selanjutnya laju pernapasan menurun dan terkadang terhenti dalam beberapa waktu. Laju detak jantung turun sekitar 5-6 kali per menit dan tubuh sangat lamban dan bahkan seperti tidur. Yang selanjutnya yaitu aliran energi dalam sistem biologi di alam. Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu energi ke energi lain. Aliran energi bersifat searah dan tidak siklis. Energi adalah faktor utama yang mengendalikan ekosistem, sedangkan interaksi antara berbagai spesies dalam ekosistem itu hanya merupakan faktor tambahan atau ikutan. Energi dapat diartikan sebagai kemampuan melakukan kerja atau usaha, dan energi diperoleh melalui organisme dari makanan yang dikonsumsinya dan dipergunakan untuk aktivitas-aktivitas yang memerlukan energi. Yang selanjutnya yaitu ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan biotermal. Dalam Al-Quran berbagai konteks menyebutkan daya panas dan sumbernya untuk menarik perhatian manusia kepada kebesaran dan kekuasaan Allah, dan tujuannya adalah agar manusia dapat memanfaatkan sumber energi itu bagi kepentingan hidup dan bersyukur kepadanya. Di antaranya terdapat dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 71-73 tentang sumber energi panas, dan Quran surat Al-Kahfi ayat 96 tentang manfaat dan keuntungan energi panas. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.